Baik, yang pertama kita akan mengetahui masalah apa yang akan kita hadapi. Jadi di sini masalah ketika suatu partikel berada pada potensial Vx yang nilainya akan positif V0 ketika berada pada rentang min A sampai A, dan Vx bernilai 0 ketika berada pada rentang mutlak X lebih dari sama dengan A. Nah, ini merupakan masalah yang dapat kita temui di problem 2.33 pada buku Introduction to Quantum Mechanics edisi ketiga yang dikarang oleh Griffith. Nah, yang pertama kita akan mengeplotkan persamaan ini pada grafik. Nah, persamaan ini atau kasus ini juga sering disebut dengan kasus potensial penghalang atau barrier potensial. Nah, ini kita plotkan pada grafik X dan Y. Y-nya di sini didefinisikan sebagai Vx, fungsi V yang berubah pada selang X. Kemudian Vx akan bernilai plus V0 ketika pada rentang min A sampai A. Ketika X berada pada rentang min A sampai A, misalnya kita di sini menyebutkan sama A, min A dan A, nah, itu Vx nya akan bernilai plus V0. Misalnya kita di sini memiliki nilai plus V0, maka dapat digambarkan dari min A sampai A itu Vx nya akan bernilai V0. Kemudian Vx akan bernilai 0 ketika X lebih dari sama dengan A atau X kurang dari sama dengan A. Jadi ketika X lebih dari sama dengan A, itu Vx akan bernilai 0 atau berimbit dengan sumbu X, dan ketika X kurang dari sama dengan A. Jadi seperti ini. Pada kasus biasanya itu adalah kasus sumur yang umum ditemui. Jadi kita mengetahui peluang suatu partikel yang berada pada suatu kotak. Tapi jika di sini nanti kita akan mengetahui peluang suatu partikel yang berada di sini. Misalnya saja di sini. Nah, pada kasus mekanika klasik, jika suatu partikel pada tingkat energi tertentu itu akan menabrak potensial ini, penghalang ini, misal dia akan bergerak ke arah kanan kemudian menabrak penghalang ini, maka partikel ini tidak mungkin sampai ke kanan kotak ini, jadi tidak mungkin sampai ke sini. Nah, itu dapat dianalogikan ketika kita bermain bola, kemudian akan memindahkan bola itu ke ruangan lain, tetapi terdapat penghalang yaitu tembok. Nah, tentu saja kita tidak mungkin bisa memindahkan bola tersebut dari satu ruangan ke ruangan lain. Namun pada fisika kuantum, hal tersebut tentunya bisa terjadi karena memandang suatu bola atau partikel tersebut sebagai cahaya. Jadi misalnya saja kita bermain wifi atau gelombang suara seperti itu. Jadi partikel tersebut nantinya akan memungkinkan untuk menembus tembok tersebut. Nah, ketika menembus ini biasa disebut dengan peristiwa transmisi, sehingga nanti kita dapat menemukan koefisien transmisi, dan kemungkinan lainnya partikel ini memantul kembali ke kiri seperti itu. Ini nanti kita dapat temukan koefisien refleksi atau R. Nah, di sini kita akan meninjau menggunakan 3 kasus. Kasus pertama ketika besarnya energi partikel ini kurang dari plus V0 ini, kemudian ketika E sama dengan V0 dan E
lebih besar dari V0. Jadi ketika partikel berada di kedudukan ini, kemudian berada di kedudukan yang sama dengan V0 ini, dan ketika partikel berada di lebih dari V0. Ketiganya memiliki peluang untuk menabrak potensial penghalang ini, dan hanya memungkinkan dua kejadian akan ditransmisikan, yaitu misal dari sini dia akan tetap masuk ke penghalang ini kemudian keluar, atau disebut transmisi, atau peluang kedua itu akan dipantulkan atau direfleksi. Nah, seperti ini. Jadi ketika kita akan meninjau kasus utama, itu ketika V0 min E lebih dari 0, atau ketika energi dari elektron atau partikel tersebut kurang dari V0. Kemudian kasus kedua itu ketika V0 min E sama dengan 0. Jadi ketika energi partikelnya ini sama dengan V0 pada potensial penghalang ini. Dan kasus ketiga adalah ketika V0 min E kurang dari 0, atau energi partikelnya jauh lebih besar dari V0. Seperti itu. Mungkin penjelasan masalahnya cukup sampai sini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek ujian akhir semester kelompok 6 mengenai potensial sumur kotak, di mana anggotanya adalah sebagai berikut. Di sini meninjau sebuah partikel yang berada pada potensial Vx, yaitu plus V0, X antara min A sampai A, dan 0, X mutlak lebih besar sama dengan A. Kemudian, terdapat persamaan Schrödinger sebagai berikut. Kemudian pada bentuk barrier, Vxt sama dengan Vx, yaitu 0 ketika X lebih kecil min A, V0 saat X antara min A dan A, dan 0 X lebih besar dari A. Dengan menggunakan separasi variabel, dapat diasumsikan bahwa psi xt sama dengan psi x pt, maka persamaannya menjadi pi bar do per do theta psi x pt sama dengan minus h bar kuadrat per 2m do kuadrat per do x kuadrat psi x pt plus vx psi x. Kemudian di bawahnya I h bar psi x pi aksen t sama dengan min h bar kuadrat per 2m psi double aksen x pt px psi x pt. Kemudian kedua persamaan tersebut dilakukan separasi variabel dengan dibagi psi x pt. Kemudian diperoleh IH bar pi aksen T per pt sama dengan H bar kuadrat 2M psi double aksen X per psi X plus Vx. Agar fungsi T sama dengan fungsi X, maka keduanya sama dengan konstanta E, yaitu IH bar pi per pt sama dengan min h bar kuadrat per 2m psi double aksen x per
psi x plus Vx sama dengan E. Nah, sebagai hasil dari penggunaan metode pemisahan variabel, persamaan Schrödinger telah berkurang untuk 2 OD 1 di X, yaitu 1 dan 1 di T. Dengan I haber pi aksen T per pi T sama dengan E, dan min H bar kuadrat per 2M psi double aksen X per psi X plus Vx sama dengan E. Nilai E yang dipenuhi syarat batas tersebut disebut nilai eigen atau eigenenergi dalam konteks ini. Dan solusi non-trivial yang terkait dengannya disebut eigenfunction atau eigenstate dalam konteks ini. ODE dalam X dikenal sebagai waktu independen persamaan Schrödinger atau TC, atau ditulis sebagai d kuadrat psi per dx kuadrat sama dengan 2m per h bar kuadrat Vx min E psi. Memisahkan ODE pada interval di mana Vx didefinisikan sebagai d kuadrat psi per dx kuadrat sama dengan 2m per kuadrat dikali dengan min E psi, di mana X mutlak lebih besar dari A. Kemudian d kuadrat psi per dx kuadrat sama dengan 2m per h bar kuadrat dikalikan dengan V0 dikurangi E psi, di mana X di antara min A dan A. Solusi untuk psi pada interval min A pada interval X di antara min A dan A tergantung pada V0 dikurangi E lebih besar dari 0. V0 dikurangi E sama dengan 0 atau V0 dikurangi E lebih kecil dari 0. Masing-masing kasus ini akan diperiksa secara bergantian. Berikut adalah grafik ketika V0 min E lebih kecil dari 0 dengan garis titik-titik berwarna merah. Pada V0 min E sama dengan 0 adalah garis putus-putus berwarna hijau, dan tempat pada atas barrier, dan V0 min E lebih besar dari 0 pada tengah-tengah sumur barrier. Perhatikan bahwa status hamburan sesuai dengan E lebih besar dari 0 dengan setiap kasus. Tujuannya adalah untuk menentukan koefisien refleksi dan transmisi. Pada pertama, V0 min E lebih besar dari 0, d kuadrat psi per dx kuadrat sama ME per h bar kuadrat psi, di mana X mutlak lebih besar dari A. Kemudian dilanjutkan dengan d kuadrat psi per dx kuadrat sama dengan 2m per h bar kuadrat dikalikan dengan dalam kurung V0 min E psi, di mana X di antara min A sampai A. Pada kasus ini, solusi umum X di antara min A sampai A dapat ditulis dalam bentuk sinus hiperbolik dan kosinus hiperbolik. Berikut adalah ketiga persamaannya, yaitu psi X sama dengan A E pangkat IKX plus BE pangkat min IKX ketika lebih kecil dari min A, kemudian C cos LX plus D sin LE ketika X di antara min A sampai A, dan FE pangkat IKX plus GE pangkat min IKX ketika X lebih besar dari A. Dengan K adalah akar 2ME dan L adalah akar 2M dikali V0 min E per H bar. Menyelesaikan ODE pada T hasil dari pi T sama dengan E pangkat min IET per H bar, yang berarti solusi produk adalah linear kombinasi gelombang yang merambat ke kiri dan ke kanan itu pada X kurang dari min A dan X lebih besar dari A. Kemudian solusi untuk
psi X pi T sama dengan A pangkat I dikali Kx min ET plus BE pangkat min I Kx plus ET per H bar ketika X lebih kecil dari min A. Kemudian C pangkat min I ET per H bar cos Lx plus DE pangkat min I ET per H bar sin Lx ketika X di antara min A sampai A. Kemudian Fe I pangkat X ET per H bar plus GE I dikali GE pangkat min I dikali Kx plus ET per H ketika X lebih besar dari A. Dengan asumsi adanya isi dan gelombang bidang kiri G sama dengan 0 dan refleksi transmisi koefisien masing-masing adalah R sama dengan B per A kuadrat dan B sama dengan F per A kuadrat, memerlukan fungsi gelombang dan akibatnya psi X bersambung pada X sama dengan min A dan X sama dengan A untuk menentukan dua konstanta. Limit X mendekati min A pangkat negatif, psi X sama dengan limit X mendekati A positif minus A positif, psi X sama dengan A pangkat min IKA plus BE pangkat IKA sama dengan cos LA min D sin LA. Kemudian limit X negatif, psi X sama dengan limit X mendekati positif A positif psi X yaitu cos LA plus sin LA plus D sin LA sama dengan FE pangkat IKA plus GE pangkat IKA. Nah, untuk mengintegralkan bisa terhadap X dicari min A min ruas disk terhadap X dari min A, min epsilon, min A plus epsilon, di mana epsilon adalah bilangan positif yang sangat kecil untuk menentukan satu konstanta lagi. Ketika diintegralkan dengan batas bawah min A min epsilon dan batas atas min A plus epsilon, D kuadrat psi per dx sama dengan integral batas bawah min A min epsilon min A plus epsilon sebagai batas atas 2m per H bar kuadrat dikali dengan Vx min E psi x dx, diperoleh hasil min 2me per H bar kuadrat psi dikali min A epsilon plus 2m per H bar kuadrat dikali V0 min E psi dikali min A epsilon. Mengambil batasnya epsilon di mana epsilon mendekati 0. Kemudian d psi per dx batas bawah min A pangkat negatif dan batas atas min A pangkat positif sama dengan 0. D psi per dx pada X sama dengan min A, maka limit X mendekati minus A pangkat negatif D psi per dx sama dengan limit X mendekati min A pangkat positif D psi per dx sama dengan A pangkat min IKA plus BE pangkat sama dengan L dalam kurung min D sin LA plus D cos LA. Mengintegralkan kedua ruas disk terhadap sumbu X dari A min
epsilon hingga A plus epsilon untuk menentukan satu lagi konstanta, di mana integral bawah min A min epsilon dan batas atas min A plus epsilon d kuadrat psi per dx kuadrat dx sama dengan integral min A min epsilon dengan batas bawah dan batas atas min A plus epsilon 2m per h bar kuadrat dalam kurung Vx min E x dx diperoleh hasil akhir 2m dikali V0 min E per h bar kuadrat dikali psi A E min 2me per h bar kuadrat psi A epsilon. Ambil batasnya sebagai epsilon mendekati 0. Kemudian psi x per dx dengan batas bawah min A pangkat negatif dan batas positif sama dengan 0. d psi per dx bersambung pada x sama dengan A, maka limit x mendekati A pangkat negatif d psi per dx sama dengan limit x mendekati A pangkat positif d psi per dx L dalam kurung C sin LA plus D cos LA sama dengan IK dalam kurung F E pangkat IKA dikurangi G E pangkat min IKA. Kesimpulannya ada 4 persamaan yang meliputan A, B, C, D, F, G ditetapkan sama dengan 0. Sehingga di E pangkat min IKA plus B E pangkat IKA sama dengan C cos LA min D sin LA. Lalu yang kedua C cos LA plus D sin LA sama dengan FE pangkat IKA. Kemudian IK dalam kurung A pangkat A E pangkat min IKA min B E pangkat min IKA sama dengan kurung min C sin LA plus D cos LA. Kemudian yang terakhir L dalam kurung C sin LA plus D cos LA sama dengan IK dikali dengan FE pangkat IKA. Menyelesaikan persamaan kedua dan keempat untuk C dan D. Untuk mendapatkan C, kalikan dengan cos LA dan kalikan kedua ruas sisi keempat dengan sin LA per L. Sehingga diperoleh C cos kuadrat LA min sin kuadrat LA dan F E pangkat IKA dikalikan dengan cos LA dikurangi IK per L sin LA. Menggunakan solusi umum cos kuadrat LA min sin kuadrat LA sama dengan 1, sehingga C sama dengan F E pangkat min E pangkat IKA dikalikan dengan cos LA dikurangi IK per L sin LA. Untuk mendapatkan D, kali kedua ruas kedua dengan sin A yang dikali sin LA yang dikalikan kedua ruas keempat dengan cos LA per L. Sehingga diperoleh C sin LA cos LA plus D kuadrat LA sama dengan F E pangkat IKA S sin LA C sin LA cos LA plus D cos kuadrat LA sama dengan IK per L F E pangkat IKA cos LA. Mengurangi sisi masing-masing untuk menghilangkan konstanta C. D dikali cos kuadrat LA sama dengan sin kuadrat LA sama dengan F E pangkat IK per L cos LA min sin LA. D sama dengan F E pangkat IKA dalam kurung IK per L cos LA min sin LA. Substitusikan rumus C dan D ini ke persamaan pertama sehingga diperoleh hasil yaitu A E pangkat min IKA plus B E pangkat IKA dengan F E pangkat IKA dikali cos 2LA dikurangi IK per L sin 2LA. Kemudian substitusi rumus C dan D ke persamaan ketiga sehingga diperoleh IK per L dalam kurung AE pangkat min IKA min BE pangkat IKA FE pangkat IKA dikali dengan min sin 2LA plus IK per L
cos 2LA. Sehingga persamaan pertama dan ketiga menjadi AE pangkat min IKA plus BE pangkat IKA sama dengan FE pangkat IKA dikali dengan cos 2LA dikurangi IK per L sin 2LA. Dan yang ketiga AE pangkat min IKA dikurangi BE pangkat min IKA sama dengan FE pangkat IKA dikali dengan 2 cos 2LA min L per IK sin 2L. Kemudian mengurangi sisi masing-masing untuk menghilangkan A. Diperoleh hasil akhir 2 BE pangkat IKA sama dengan FE pangkat IKA dikali K kuadrat plus L kuadrat per IK dikali dengan sin 2LA. Penyelesaian untuk konstanta B sama dengan F dikali K kuadrat plus L kuadrat per IKL dikali 2 sin 2LA. Tambahkan sisi masing-masing untuk menghilangkan B, yaitu 2AE pangkat min IKA sama dengan FE pangkat IKA dikali 2LA min dalam kurung IK per L plus I per L plus L per IK sin 2LA sama dengan 2AE pangkat min IKA sama dengan FE pangkat IKA dikali 2 cos 2LA min I kuadrat K kuadrat L kuadrat per IKL sin 2LA. Dan hasil akhir yang diperoleh adalah 2AE pangkat min IKA sama dengan FE pangkat IKA dikali 2 cos 2LA min I K kuadrat min L kuadrat per KL sin 2LA. Penyelesaian untuk konstanta B yaitu dengan E pangkat min 2 IKA dikali A per cos 2LA min I K kuadrat min L kuadrat per KL kali sin 2LA. Sehingga dapat ditemukan koefisien transmisi D sama dengan F per A kuadrat sama dengan F per A dikali F per A. Sehingga hasil akhirnya diperoleh D sama dengan 1 per cos kuadrat 2LA plus K kuadrat min L kuadrat per 4K kuadrat L kuadrat sin kuadrat 2LA. Mengembalikan kedua sisi, lalu memasukkan rumus untuk K dan L, di mana T pangkat min 1 sama dengan cos kuadrat 2LA plus dalam kurung K kuadrat min L kuadrat dikuadratkan dibagi dengan 4K kuadrat L kuadrat sin kuadrat 2LA. Hasil akhir yang diperoleh adalah T pangkat min 1 sama dengan 1 plus V0 kuadrat per 4E dalam kurung V0 min E sin kuadrat 2A akar 2M dalam kurung V0 min E per H bar. Kemudian menggabungkan untuk B dan F, yaitu B sama dengan F dalam kurung K kuadrat plus L kuadrat dibagi dengan 2 IKL dikali 2 sin LA, diperoleh hasilnya yaitu B sama dengan E min 2 IK A dikali A dalam kurung K kuadrat plus L kuadrat per 2 KL sin LA dibagi dengan I cos 2 LA plus K kuadrat min L kuadrat per 2 KL sin 2 LA. Sehingga dapat ditentukan koefisien refleksi R, yaitu R sama dengan mutlak B per A kuadrat, yaitu B per A dikali B per A, yang diperoleh hasil akhirnya yaitu R sama dengan 1 per 4E V0 min E per V0 kuadrat kosekan kuadrat 2A akar 2E V0 min E H bar kuadrat plus 1. Sehingga koefisien refleksi dalam kasus V0 min E lebih besar dari 0 adalah R pangkat min 1 sama dengan 4E
dikali V0 min E per V0 kuadrat kosekan kuadrat 2A akar 2M V0 min E per H bar plus 1. Mengingat R plus T sama dengan 1, berikut merupakan plot dari Y sama dengan TE yang menunjukkan dengan warna biru dan Y sama dengan RE yang ditunjukkan dengan warna merah. Untuk M sama dengan H bar, A sama dengan akar H bar dan V yang divariasi menjadi 4 variasi. Kasus kedua, V0 min E sama dengan 0. D kuadrat psi per dx kuadrat sama dengan min 2 M V0 per H bar kuadrat psi X mutlak lebih besar dari A. D kuadrat psi per dx kuadrat sama dengan 0, di mana X antara min A sampai A. Dalam hal ini, solusi umum pada A dikali A adalah garis lurus. Psi X sama dengan A E pangkat IKX plus B E pangkat min IKX untuk X kecil dari negatif A, kemudian CX plus D untuk X antara min A dan A, dan FE pangkat IKX plus GE pangkat min IKX untuk X lebih besar dari min A, dengan K adalah akar MV0 per H bar. Memecahkan persamaan diferensial dalam T menghasilkan Pt sama dengan E pangkat min I ET per H bar, yang berarti solusi produk adalah kombinasi linear gelombang yang merambat ke kiri ke kanan pada X kurang dari min A dan X lebih besar dari A. Diperoleh psi X Pt sama dengan AE pangkat I dikali KX min ET per H bar plus BE min I BE pangkat min I dikali KX min ET per H bar untuk X kurang dari min A, CE pangkat min I dikali KX min ET per H bar, BE pangkat min I dikali KX min ET per H bar untuk X sama X di antara min A, dan FE pangkat I dikali KX min ET per H bar plus GE pangkat min I dikali KX min ET per H bar untuk X lebih besar dari min A, dengan asumsi dan gelombang bidang dari kiri G sama dengan 0 dan koefisien refleksi dan transmisi berturut-turut adalah mutlak B per A kuadrat dan T sama dengan mutlak F per A kuadrat. Memerlukan fungsi gelombang dan akibatnya X kontinu di X sama dengan min A dan X sama dengan menentukan dua konstanta adalah dengan menggunakan persamaan limit berikut. Kemudian mengintegrasikan kedua ruas disk terhadap X dari min epsilon ke min A plus epsilon, di mana adalah bilangan positif yang sangat kecil untuk menentukan satu konstanta, sehingga dari pengintegralan tersebut diperoleh integral batas bawah min A min epsilon batas atas min A plus epsilon d kuadrat psi per dx kuadrat dx sama dengan A integral batas bawah min A min epsilon dan batas atas min A plus epsilon 2 kuadrat px dikurangi E psi x dx diperoleh hasil 2m v0 per h bar kuadrat psi min A epsilon dengan limit epsilon mendekati 0. D psi per dx dengan batas bawah min A negatif dan min A batas atas positif sama dengan 0. Untuk do psi do s juga kontinu di x sama dengan min A, sehingga menggunakan limit sebagai berikut, yang akhirnya diintegrasikan kedua ruas disk terhadap x dari min epsilon ke A plus min A plus epsilon untuk menentukan lagi, yaitu integral batas bawah A min epsilon dan batas atas A plus epsilon d kuadrat y per dx kuadrat dx sama dengan integral
A min epsilon dan A plus epsilon 2M per H bar kuadrat Vx sama dengan Vx min E psi X dx diperoleh hasil min 2M V0 per H bar kuadrat psi A epsilon. Mengambil batasnya epsilon mendekati 0 diperoleh psi d do psi per do x yang juga kontinu di X sama dengan A, sehingga diperoleh C sama dengan IK dalam kurung FE pangkat IKA min GE pangkat min IKA. Untuk meringkas, ada 4 persamaan yang melibatkan A, B, C, D, dan F, G diatur sama dengan 0, yaitu AE pangkat min IKA plus BE pangkat IKA sama dengan min CA plus D, kemudian CA plus D sama dengan pangkat IKA, kemudian yang ketiga IK dalam kurung AE pangkat min IKA plus BE pangkat IKA sama dengan C, dan C sama dengan IK dalam kurung FE pangkat IKA. Selesaikan persamaan kedua dan keempat untuk CD, di mana C sama dengan yang tertera seperti di atas, yaitu C sama dengan IK dikali FE pangkat IKA, dan D sama dengan FE pangkat IKA dikali dengan 1 min IKA. Kemudian mensubstitusikan ke persamaan pertama dan ketiga, yaitu AE min IK AE pangkat min IKA plus BE pangkat IKA sama dengan FE pangkat IKA sama dikali dengan 1 min 2 pangkat IKA. Kemudian AE pangkat min IKA plus BE pangkat IKA sama dengan FE pangkat IKA. Kemudian mengurangi sisi masing-masing untuk mendapatkan B, yaitu diperoleh B sama dengan min IKA F. Kemudian menambahkan sisi masing-masing untuk mendapatkan A, yaitu 2AE pangkat min IKA sama dengan FE pangkat IKA dalam kurung 2 min 2 IKA, sehingga F sama dengan E pangkat min 2 IKA dikali A per 1 min IKA. Koefisien sekarang dapat ditemukan. T sama dengan mutlak F per A kuadrat sama dengan F per A dikali F per A sama dengan 1 per 1 plus 2M V0 A kuadrat per H bar kuadrat. Oleh karena itu, koefisien transmisi untuk kasus V0 min E sama dengan 0 adalah T sama dengan H bar kuadrat per H bar kuadrat plus 2M A kuadrat V0. Kemudian menggabungkan rumus B dan F, yaitu B sama dengan min IKA F sama dengan min IKA E pangkat min 2 IKA per 1 dikurangi IKA, sehingga koefisien refleksi R sama dengan 2mv0 A kuadrat per H bar kuadrat dibagi dengan 1 plus 2mv0 A kuadrat H bar kuadrat, sehingga koefisien refleksi dalam kasus V0 min E lebih kecil dari 0 adalah R sama dengan 2MA kuadrat V0 dibagi dengan H kuadrat plus kuadrat V0. Perhatikan bahwa R plus T sama dengan 1. Berikut merupakan plot dari Y sama dengan T dalam kurung V0 yang ditunjukkan dengan warna biru, dan Y sama dengan R V0 yang ditunjukkan dengan warna merah, dengan V0 untuk M sama dengan H bar A akar H bar. Berikut adalah plotnya. Kemudian dilanjutkan kasus kedua yang diperoleh solusi umum di mana X antara min A yang ditulis dengan sin dan cos, yaitu psi X sama dengan ketiga persamaan tersebut dengan K sama dengan akar 2M E per H bar dan L sama dengan akar 2M dikali E min V0 H bar. Keadaan hamburan ini dianalisis dengan program 2.32
yang sama untuk R dan T, dan dalam hal K dan L dapat digunakan. Memasukkan rumus baru ini untuk K dan L. T pangkat min 1 cos kuadrat LA plus dalam kurung K kuadrat min L kuadrat dibagi dengan 4K kuadrat L kuadrat sin kuadrat 2LA, diperoleh hasil akhir koefisien transmisi untuk V0 min E kurang dari 0, yaitu P pangkat min 1 sampai dengan 1 plus V0 kuadrat per 4E dalam kurung sin kuadrat 2A akar 2M dalam kurung E min V0 per H bar, dan R diperoleh L kuadrat dalam kurung L kuadrat min K kuadrat per 4K kuadrat L kuadrat dan sin kuadrat 2LA per T pangkat sehingga R diperoleh 1 per 4E dikali E pangkat 4E dikali E min V0 per V0 kuadrat kosekan kuadrat 2A akar 2M dikali E min V0 per H bar kuadrat plus 1, sehingga koefisien refleksi dalam kasus V0 min E kurang dari 0 sama dengan R pangkat min 1 sama dengan 4E dikali E min V0 per V0 kuadrat kosekan 2A dikali 2M dikali 2A akar 2M dikali E min V0 H bar. E min V0 per H bar. Perhatikan bahwa R plus T sama dengan 1. Berikut merupakan plot dari Y sama dengan TE yang ditunjukkan dengan dan RE yang ditunjukkan dengan warna merah, dengan E untuk M sama dengan H bar dan A sama dengan akar H bar, dan V0 yang divariasi menjadi 4 variasi. Sehingga kesimpulan untuk penghalang persegi panjang adalah R pangkat min 1 yang pertama adalah 1 plus 4E dikali E pangkat dikali E min V0 per V0 kuadrat kosekan kuadrat 2A akar 2M dikali V per H bar ketika E kurang dari V0. Kemudian yang kedua, H bar kuadrat plus 2MA kuadrat V0 dibagi dengan 2MA kuadrat V0 ketika E sama dengan V0, dan 1 plus 4E dalam kurung E min V0 per V0 kuadrat kosekan kuadrat 2A akar 2M dikali dengan E min V0 per H bar kuadrat ketika E lebih besar dari V0. Kemudian R pangkat min 1 yang pertama 1 plus V0 kuadrat per 4E dalam kurung E min V0 sin kuadrat 2A akar 2M V0 min E per H bar ketika E kurang dari V0. Kemudian H bar kuadrat plus 2MA kuadrat V0 per H2 ketika E sama dengan V0, dan 1 plus V0 kuadrat per 4E dalam kurung E min V0 sin kuadrat 2A akar 2M V0 per H bar ketika E lebih besar dari V0. Sebelum kita menuju ke program dari simulasinya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai dari latar belakang dari simulasi yang dilakukan. Nah, latar belakang dari simulasi yang dilakukan adalah di sini ketika suatu kuantum partikel bergerak dan menemui suatu barrier atau penghalang. Nah, di sini penghalangnya bersifat finite atau terbatas, yaitu penghalang terbatas. Nah, tinggi dari sumur pembatas ini adalah Vx sama dengan V0. Nah,
Jika menggunakan teori mekanika klasik, maka partikel tidak akan dapat melewati barir, dan ketika partikel bertemu dengan barir maka akan terpental kembali. Nah, sedangkan pada teori kuantum hal ini tidak terjadi, dikarenakan partikel kuantum memiliki sifat dualisme partikel dan gelombang, di mana bersifat seperti partikel dan juga memiliki sifat seperti gelombang, sehingga terdapat kemungkinan yang sangat kecil untuk partikel ini melewati barir yang ada. Akan tapi juga terdapat di mana kondisi partikel dapat melewati barir dengan mudah, yaitu ketika energi dalam partikel lebih besar daripada barir atau penghalang yang ada. Sehingga ketika energi lebih besar dari barir, maka partikel akan sangat mudah untuk melewati barir tersebut, dikarenakan dapat diselesaikan seperti ketika partikel berada di atas barir, sehingga melewatinya akan sangat mudah. Nah, akan tapi ketika nilai energinya lebih rendah dari barir atau nilai energi lebih kecil dari V0, nah di sini terdapat kemungkinan kecil untuk partikel melewati barir tersebut. Nah, jika dari teori mekanika klasik hal tersebut tidak dapat terjadi, akan tapi dengan menggunakan teori mekanika kuantum yaitu hukum Schrödinger dan menggunakan persamaan Schrödinger, maka kita dapat menjelaskan peristiwa ketika kuantum partikel tersebut melewati barir. Nah, peristiwa ini disebut dengan peristiwa tunneling. Selanjutnya adalah program atau coding dari simulasi yang akan dilakukan. Nah, di sini kelompok kami menggunakan bahasa pemrograman Python yang dibilang cukup mudah untuk umum atau untuk bagi pemula. Nah, hal yang pertama yang dilakukan adalah untuk mengimport file NumPy dan matplotlib. NumPy adalah sebuah pustaka untuk bahasa pemrograman Python. NumPy memberikan dukungan untuk himpunan dan matriks multidimensi yang besar dan dilengkapi koleksi sejumlah besar fungsi matematika tingkat tinggi untuk beroperasi pada himpunan. Nah, sedangkan untuk matplotlib sendiri adalah komponen dari Python atau ekstensi dari Python yang digunakan untuk memplot atau menampilkan dari suatu grafik dari fungsi yang akan ditampilkan atau yang telah diprogramkan pada Python. Untuk penginstalan NumPy dan matplotlib sendiri dapat dilakukan dengan manual jika menggunakan Python pada versi 3.8 atau di atasnya, sedangkan untuk jika dapat juga dengan menggunakan aplikasi tertentu seperti Spider dan sejenisnya, di mana NumPy sendiri dan matplotlib sudah terinstall lebih dahulu sehingga kita tidak perlu mengaktifkan atau menginstal kembali. Untuk cara penginstalan dari NumPy sendiri dapat dilihat pada video YouTube. Selanjutnya adalah mendefinisikan dari variabel-variabel yang akan digunakan pada persamaan Schrödinger. Nah, dapat dilihat pada bagian ini. Lalu di sini dijelaskan sesuai dengan analisis analitik bahwa terdapat 3 kondisi yang terjadi pada sumur potensial kotak atau finite barir, dimana ketika nilai energi lebih kecil dari V0 untuk kasus pertama. Lalu kemudian kita akan untuk menentukan nilai dari koefisien pada bagian ini. Kemudian kita menentukan fungsi dari gelombang-gelombang yang ada pada bagian dimana energi lebih kecil daripada V0. Lalu selanjutnya kita akan menuju ke kasus 2, sama seperti tadi. Kita akan menentukan koefisien terlebih dahulu serta variabel-variabel yang akan digunakan dan memasukkan persamaannya dalam bentuk program Python. Dapat dilihat pada bagian ini. Kemudian karena kasus yang dikerjakan adalah finite barir atau penghalang terbatas, maka kita harus menentukan batas-batas dari gelombang yang fungsi gelombang yang telah ditemukan, yaitu untuk menentukan nilai A. Lalu selanjutnya untuk kasus 3 di mana energi lebih besar dari V0. Nah, ya sama seperti langkah sebelumnya, di mana kita menentukan koefisien serta mendefinisikan variabel-variabel atau fungsi yang ada dalam
simulasi yang akan ditampilkan dengan mengubah dari persamaan dengan menggunakan kode program Python. Sama seperti tadi, yaitu menentukan batas serta fungsi gelombangnya. Lalu kita akan memplot atau menampilkan dari TISE atau Time Independent Schrödinger Equation dengan persamaan sebagai berikut. Lalu selanjutnya kita akan memplot atau memprogram untuk persamaan Schrödinger yang tergantung pada waktu atau TDSE, yaitu Time Dependent Schrödinger Equation. Selanjutnya kita akan memplot dari hasil Time Dependent Schrödinger Equation tersebut. Selanjutnya, pada program untuk memplot atau menghasilkan grafik dari fungsi yang telah diprogramkan tadi, kita menentukan komponen-komponen pada grafik atau animasi yang akan ditampilkan, seperti waktu yang diperlukan untuk animasi bergerak atau frekuensi, serta beberapa set data lainnya. Nah, setelah itu hasil dari fungsi yang telah diprogram tadi akan ditampilkan dengan format animation atau animation, sehingga kita dapat melihat bagaimana pergerakan grafik terhadap waktu atau tampilan dari grafik Time Dependent Schrödinger Equation atau TDSE. Nah, berikut ini tampilan dari grafik atau hasil simulasi yang telah dilakukan dari pemrograman Time Dependent Schrödinger pada sumur potensial kotak atau finite barrier. Nah, di sini dapat dilihat bahwa gelombang akan berubah seiring berjalannya waktu. Nah, di sini pada bagian gelombang psi kuadrat, di sini garis hitam mewakili superposisi atau gelombang yang mewakilkan nilai dari seluruh dari gelombang-gelombang energi tersebut. Nah, di sini dapat diamati bahwa peristiwa tunneling terjadi ketika nilai energi pada grafik gelombang atau simulasi yang ada ini ketika berada di puncak-puncaknya atau berada pada nilai yang sangat besar atau sangat tinggi. Contohnya pada bagian ini. Nah, pada bagian inilah terjadi peristiwa tunneling atau di mana suatu partikel melewati barrier pada probabilitas yang sangat kecil dengan energi yang lebih rendah daripada V0. Pada grafik simulasi ini terdapat 3 baris yang memiliki warna yang berbeda, yaitu biru, kuning, dan hijau. Garis biru mewakili keadaan di mana nilai energi lebih kecil dari V0, garis kuning mewakili keadaan di mana nilai energi lebih sama dengan nilai V0, dan garis hijau mewakili keadaan di mana nilai energi pada partikel kuantum lebih besar dari V0. Sehingga pada keadaan yang berbeda, hasil gelombang energi yang ditampilkan juga akan berbeda. Di mana hal tersebut dikarenakan pada keadaan tertentu ada posisi tertentu, maka gelombang atau persamaan gelombang dari Time Dependent Schrödinger Equation pada finite barrier itu berbeda, memiliki hasil yang berbeda. Sehingga hasil dari simulasi atau pemrograman dapat ditampilkan sebagai berikut ini.